Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini, saya akan mereview film yang berjudul Operation Fortune, Ruse de Guerre yang dirilis tahun 2023. Pemeran utamanya adalah Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugsy Malone, dan Hugh Grant. Film ini menceritakan tentang aksi sebuah tim dari agen swasta dalam menyelamatkan sebuah benda penting milik negara yang dicuri untuk kepentingan kriminal. Satu tim ini lantas berlomba dengan waktu untuk mendapatkannya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, film kita dimulai. Film diawali dengan hadirnya sosok Nathan Jasmine yang diperankan oleh Cary Elwes yang bekerja untuk pemerintahan Inggris. Ia dipanggil oleh salah satu petinggi dari divisi keamanan untuk mengambil ulang sebuah perangkat yang dikenal dengan nama The Handle. Perangkat tersebut berhasil dicuri oleh sekelompok mafia Ukraina. Pemerintah khawatir kalau perangkat tersebut didapatkan oleh pedagang senjata kelas Wahid super miliarder bernama Greg Simmons yang diperankan oleh Hugh Grant dan diperdagangkannya secara bebas pada penawar tertinggi. Mendengarkan musuhnya bukan sembarang orang, Nathan mempekerjakan mata-mata super Orson Fortune yang diperankan oleh Jason Statham. Orson merupakan agen swasta yang dipekerjakan pemerintah Inggris. Nantinya ia akan memimpin sebuah tim yang terdiri dari Sarah Fidel yang diperankan oleh Aubrey Plaza dan J.J. Davis yang diperankan oleh Bugsy Malone untuk melancarkan aksinya. Awalnya Orson tidak mau karena ia sedang menikmati liburnya, namun akhirnya ia menerima tawaran itu. Tidak membuang banyak waktu, tim beserta Nathan melakukan perjalanan ke Madrid, mencari kurir yang hendak mengantarkan sebuah hard drive berisikan data dari perangkat The Handle. Namun aksi pencarian itu diganggu oleh rekan Orson, sesama mata-mata bernama Mike. Orson tampak kesal namun harus mengalah. Untungnya, Sarah sudah sempat menyalin isi hard drive tersebut sebelum isi koper yang diambil dari sang kurir tersebut direbut oleh Mike. Orson dan tim lantas mencoba untuk mencari kembali perangkat tersebut dengan datang ke acara amal Greg Simmons di sebuah yacht mewah di Cannes. Orson memiliki taktik perang lain guna mengelabui Mike. Orson mengetahui bahwa Greg menyukai aktor laga bernama Danny Francesco atau Josh Hartnett, sehingga tim meminta Danny untuk bekerja sama guna melancarkan pertemuannya dengan Greg. Danny yang tidak bisa menolak karena mendapatkan blackmail dari Orson, kemudian menyanggupinya. Ia lantas ikut dalam operasi Orson. Mereka semua berangkat ke acara gala. Dengan segala kemampuan akting yang dimiliki oleh Danny, ia tampil sempurna dalam mengecoh perhatian Greg yang sangat senang melihat aktor favoritnya datang ke acara amalnya. Selagi Greg sibuk dengan Danny, Sarah mencoba untuk mendapatkan ponsel Greg untuk di-cloning. Aksi Sarah ini pun berhasil meski dirinya dan Danny dibuat stres karena Orson lama sekali untuk melumpuhkan salah satu anak buah Mike yang ada di sana. Saat semua berkumpul bersama-sama, Sarah, Orson, dan Danny berpamitan pulang. Namun Greg meminta Danny dan Sarah untuk pergi ke villa pribadinya di Antalya, Turki. Semua rencana Orson sukses dilakukan. Setelahnya mereka harus menyusup ke rumah mafia Ukraina untuk mencuri The Handle, untuk meretas komputer kelompok mafia tersebut. Lagi-lagi, Orson dan timnya berhasil melakukan tanpa cacat. Dalam perjalanan, mereka masih memikirkan apa sebenarnya The Handle itu. Pertanyaan tersebut pun terjawab saat pihak dari pemerintahan Inggris mengabari bahwa The Handle adalah sebuah kecerdasan buatan paling mutakhir yang bisa melumpuhkan sistem keamanan apapun di dunia dengan tujuan benar. Namun sang pembeli perangkat IA ini akan menggunakannya untuk melumpuhkan sistem keamanan Bank Dunia. Orson dan tim yang mengetahui hal tersebut kudu bergerak cepat. Begitu data dari ponsel milik Greg dan komputer milik mafia Ukraina terbongkar, Orson tahu
bahwa transaksi akan dilakukan di Antalya, Turki. Sarah lantas mengerti kenapa mereka diundang ke Turki oleh Greg. Ini karena Greg punya bisnis transaksi yang akan dilakukan di sana. Tim pun berangkat ke Turki, seperti dalam skenario yang dibuat. Danny bersama Sarah yang sudah menggantikan namanya sebagai Maisela datang memenuhi undangan Greg. Pria tua yang bersemangat melihat aktor favoritnya datang ke villa miliknya, lantas mengajak Danny melihat-lihat memorabilia miliknya. Memanfaatkan celah tersebut, Orson dan JJ mulai melacak salah satu mata-mata Greg, yaitu Ben Harris, yang akan mewakilkan Greg dalam melakukan transaksi. Sayangnya Orson ketahuan, sehingga perkelahian pun terjadi hingga menewaskan Ben yang dilempar oleh Orson dari atas menara hingga tewas. Hal ini membuat seluruh tim panik karena dalam 2 jam Ben harus hadir dalam acara transaksi bersama pihak Ukraina. Mengingat semua orang yang terlibat dalam transaksi tidak mengetahui wajah Ben, Orson lah yang nekat menggantikannya dan meminta Sarah untuk merubah suaranya saat meminta kode aktivasi perangkat Greg. Transaksi yang awalnya mulus jadi kacau balau saat salah satu penjaga di kediaman mafia Ukraina mengenali Orson. Orson sempat menghajarnya sampai pingsan, tapi penjaga itu sempat melihat muka Orson. Semua semakin amburadul ketika Mike dan pasukannya tiba-tiba datang untuk merebut perangkat itu juga. Betapa terkejutnya JJ saat mengetahui bahwa Mike malah membunuh semua orang. Itu berarti Mike bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan perangkat tersebut, bukan bekerja untuk pemerintah guna memulangkan kembali perangkat ke lab. Orang yang mempekerjakan Mike adalah 2 rekan kerja Greg yang sudah dikenal baik. Danny dan Sarah yang berhasil kabur dari villa milik Greg lantas dijemput oleh Orson juga JJ. Ia lantas kembali ke kediaman Greg dan mengajak kerjasama. Ia membuat Greg merasa senang karena ia juga menjadi korban penipuan yang ternyata dilakukan oleh 2 rekan kerjanya yang ia percaya. Seluruh tim bersama Danny dan Greg berangkat ke tempat kedua rekan kerja Greg yang bermasalah tersebut, melumpuhkan semua penjaga, merebut kembali perangkat, dan mengembalikan uang milik Greg. Cerita pun selesai. Kini Danny bekerja sama dengan Greg dalam bisnis film, sedangkan Orson dan timnya pergi berlibur. Dalam film ini terdapat aksi dan komedi. Sepertinya akhir-akhir ini film aksi yang kerap muncul di industri film mulai diisi oleh genre aksi dan komedi. Entah karena supaya filmnya agak ramah untuk ditonton oleh semua umur di atas 13 tahun, atau memang cerita dengan genre tersebut lebih laku di pasaran. Meski demikian, film ini bisa dibilang cukup oke dalam genre tersebut. Isi cerita yang dibuat tidak terlalu sulit untuk dicerna, bisa menghibur para penontonnya tanpa harus khawatir mereka mengantuk di bioskop. Namun untuk dibilang bagus sekalipun rasanya tidak, karena film dengan genre bahkan cerita serupa pun sudah banyak hadir. Cast Jason Statham. Menampilkan Jason Statham dalam film laga sudah pasti menjadi langkah cerdas bagi para sineas. Ini karena Jason Statham bisa memainkan banyak karakter, baik itu komedi, aksi, beringas, ataupun bodoh sekalipun dalam satu muka ganasnya. Dan informasi terakhir yang boleh saya sampaikan adalah bahwa film ini ternyata sudah memiliki jadwal tayangnya di tahun 2022 awal kemarin. Namun ternyata semuanya tertunda dan bahkan terancam dibatalkan. Namun karena pengaruh COVID-19 yang lagi hype saat itu, melainkan karena film ini menampilkan gangster kebangsaan Ukraina sebagai kaki tangannya si bilioner Greg Simon. Hal itu menjadi hal yang sangat dilihat oleh dunia, karena saat itu perang Rusia-Ukraina sedang berlangsung, hingga mau tidak mau film harus dihentikan penayangannya atau malah berakhir di dalam layanan streaming. Meski demikian, pihak distributor film internasional tetap menayangkannya di beberapa bioskop di beberapa negara. Secara keseluruhan, film Operation Fortune ini bisa menjadi obat bagi kalian para penggemar Jason Statham untuk melihat penampilannya kembali di layar lebar. Oke guys, sampai di sini dulu review film kita. Untuk film lainnya akan saya review kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe
like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di film-film selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.